Halo teman-temanku semuanya, bersukacita kembali saya dapat hadir dengan video terbaru, lagi rajin ya, bersemangat. Terima kasih untuk dukungan Anda semuanya, dan saya setiap hari terus merawat tanaman-tanaman yang saya tanam, entah tanaman buah, bunga, atau apa saja ya yang saya tanam, dan semuanya saya pastikan mendapatkan perawatan terbaik semampu saya, semaksimal mungkin yang bisa saya lakukan. Dan ada satu hal yang saya mau bagikan hari ini, yaitu kegunaan micin. Micin Ajinomoto atau merek apa saja bagi tanaman, dan ternyata teman-teman, micin ini adalah satu hal yang mungkin tidak umum kita pakai berkaitan dengan tanaman kita, tetapi manfaatnya sungguh luar biasa bagi kesuburan tanaman kita. Memang ada beragam cara yang dilakukan seorang untuk membuat tanaman tumbuh subur. Salah satunya kita bisa memakai micin atau penyedap rasa atau monosodium glutamat MSG. Ya, di antara pro kontra penggunaan di masakan itu tidak saya bahas. Saya akan bahas kegunaannya untuk tanaman, karena ternyata micin ini baik untuk kesuburan tanaman yang ada di pekarangan rumah kita. Ya, seperti tanaman buah, tanaman hias, tanaman bunga, sayur, dan lain sebagainya yang langsung ditanam di tanah ataupun di pot atau polybag. Itu bagus ya, kita mengaplikasikan micin sebagai salah satu terapi kesuburan. Untuk anggrek, ketika kita melakukannya maka akan menjadi subur dan rajin berbunga. Ya, selain menyuburkan tanaman, micin ternyata juga bermanfaat untuk mencegah daun rontok, mempercepat tumbuhnya bunga, membuat daun hijau dan segar, serta memperkuat akar tanaman. Ada beberapa alasan mengapa micin bisa dipakai dan sangat baik untuk pertumbuhan tanaman kita. Ya, micin atau MSG ini memiliki kandungan kalium dan natrium, di mana kandungan tersebut baik buat pertumbuhan tanaman. Jadi kandungan yang ada di micin ini sungguh tepat ya ketika kita mengaplikasikan dengan cara yang pas ke tanaman kita. Nah, teman-teman, sebelum kita mengaplikasikan micin ke tanaman untuk pertumbuhan yang subur, kita pastikan dulu tanaman yang akan kita rawat atau kita beri micin ini telah kita rawat dan bertumbuh subur ya. Dan kita yakin bahwa tidak perlu lagi terapi lain yang diperlukan oleh tanaman kita, hanya penambahan nutrisi untuk kesuburan. Maksud saya ketika tanaman dalam keadaan ringkih, tanaman dalam keadaan harus ganti tanah, tanaman harus repotting, ganti pot yang lebih besar, maka kita perhatikan dulu itu. Ketika semuanya sudah stabil, baik, maka kita dapat mengaplikasikan micin ini untuk kesuburan, pembuahan, kokohnya akar, batang maupun daun bagi tanaman kita. Yang teman-teman lihat ini adalah koleksi saya, puring pisang, puring gardu, puring garuda, dan saya terapi mereka selain pupuk utama ya di tanah, media tanam, saya juga mengaplikasikan micin. Nanti saya akan kasih tahu gimana cara pengaplikasian micin supaya kita melakukannya dengan tepat. Ya, puring-puring saya bertumbuh dengan sangat maksimal ya, sehat sekali, subur.
Karena selain media tanam yang baik, sinar matahari, penyiraman yang cukup, pemberian nutrisi tambahan seperti micin ini sangat membantu. Nah, saya juga akan memperkenalkan ada satu tanaman di samping rumah. Tanaman ini namanya gedi kalau di daerah Sangir Talaut, daerah asal saya, atau di Manado. Tanaman ini sangat diperlukan untuk pembuatan bubur Manado. Dan tanaman ini khasiatnya luar biasa. Salah satu hal yang menjadi manfaat adalah mencegah penyakit ginjal ya, dan orang di daerah kami amat sangat jarang terkena penyakit ginjal karena hampir setiap hari kami mengkonsumsi sayur ini dengan berbagai macam cara memasaknya, entah bubur Manado, di santan, di oseng, dan lain sebagainya, sayur bening. Saya pun mengaplikasikan micin di tanaman gedi saya, dan karena tanaman ini langsung ditanam di tanah, ya saya memakai satu metode, nanti akan saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Dan gedi ini cukup membantu di masa pandemi karena satu rumah suka sayur ini dan bertumbuh subur, maka setiap saat dapat dipetik hasilnya. Lihat, sangat hijau, sangat subur, dan sangat rimbun. Saya akan memberi 3 cara aplikasi micin kepada tanaman kita. Yang pertama, kita dapat memberi langsung dengan cara menaburkan di atas media tanah. Aplikasikan sekitar 5-8 gram micin, kita bisa pakai sendok atau apa saja, dan langsung kita tabur di atas media tanah, di dalam pot, ataupun di atas tanah secara langsung. Seperti teman-teman lihat, 5-8 gram kita bisa bagi 3 ya, diperkirakan gitu, kira-kira sendiri. Seujung sendok, lalu kemudian kita aplikasikan di atas media tanah dan kita tutup. Saya akan melakukan hal yang sama untuk tanaman miana saya ini. Dan tanaman miana saya ini sedang saya incar untuk saya jadikan miana premium. Tunggu saja tutorialnya ya. Lakukan hal yang sama. 5-8 gram, itu sekitar setengah sendok lebih, tetapi kita bagi 3 untuk 3 sisi yang mengitari atau mengelilingi batang tanaman kita. Lakukan saja satu persatu, dan setelah itu kita siram. Tetapi untuk penyiraman jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak supaya micin ini tidak larut, langsung terbawa air keluar dari pot kita. Saya menyiramnya dengan sedikit saja, membasahi dengan logika, ketika dibasahi maka dia akan pelan-pelan turun dan ketemu akar, lalu terjadilah kerjasama yang baik untuk kesuburan di sana. Ya, itu cara pertama mengaplikasi micin untuk tanaman kita, langsung di atas media tanam dan kita tutup, lalu kemudian kita siram, jangan terlalu banyak. Dan yang kedua, kita bisa mengambil air 1 liter, lalu kemudian 5-8 gram micin kita langsung larutkan, campurkan di air, lalu kemudian kita aduk, tidak perlu dicicip ya. Diaduk sampai tercampur. Setelah kita yakin semuanya tercampur dengan baik, kita dapat mengaplikasikan langsung ke tanaman kita dengan cara menyiram di sekitar batang atau pohon dari tanaman atau bunga kita. Siram saja. Dan ini kita bisa lakukan 2 minggu sekali. Ya, jambu air deli ini saya sedang persiapkan untuk dibuahkan. Dari yang daunnya satu-satu sekarang sudah bagus subur. Lalu kemudian di Putsa India yang sedang belajar berbuah ini,
saya juga aplikasikan. Siram saja di sekitarnya. Lakukan 2 minggu sekali, maka saya percaya tumbuhan kita akan bertumbuh dengan amat sangat baik. Itu yang kedua. Jadi larutkan di air, siram langsung ke tanaman. Dan ada metode yang ketiga, yaitu kita semprot. Caranya sama. 1 liter air kita masukkan di alat semprot kita ya, atau ya seperti yang teman-teman lihat. Lalu kemudian kita masukkan 5-8 gram micin, disesuaikan. Dan kemudian nanti kita akan kocok-kocok supaya airnya tercampur. Hati-hati saja. Lalu kemudian aplikasikan segera dengan cara menyemprotkannya di tanaman. Dan kali ini saya akan semprot hampir semua tanaman saya ya, karena 1 liter ini cukup banyak. Saya akan semprotkan di 4 tanaman gantung koleksi pertama saya. Ada Creeping Charlie, ada Mutiara, ada Lipstick, dan juga ada Kribo. Itu dia, saya akan semprotkan. Dan teman-teman, untuk aplikasi micin ini untuk hampir semua tanaman ya, seperti terong, tomat, bunga hias, tanaman apapun yang ada di koleksi Anda bisa diaplikasikan. Dan ya, kita lakukan dengan sukacita, dengan doa, dengan iman. Dan saya percaya diberkati Tuhan dan subur ya apa yang kita tanam, sehingga kemudian ya kita puas dengan apa yang kita tanam, karena hasilnya memang menyenangkan. Selamat mencoba ya teman-teman. Saya berharap kita tetap saling support dan saling berbagi untuk hal-hal baik di masa pandemi ini. Saya punya tanaman buah krokot juga saya aplikasikan dengan semprotan micin. Berbunga jam 10 kalau di tempat saya. Kalau di tempat Anda jam berapa? Biasanya di Manado jam 9. Oke, saya langsung mengaplikasikan ke daun. Dan ini langsung menjadi vitamin bagi tanaman kita. Luar biasa ya, di akar, di batang, di daun, kandungan micin itu sangat baik. Apel putsa saya atau bidara India, apel ini sementara belajar berbuah. Lalu ya saya melihat juga tanaman yang lain belajar berbuah. Saya senang sekali. Dari petani kita belajar tentang kesabaran. Dari petani kita tahu bahwa apa yang kita tanam itu yang kita petik. Biarlah yang kita tanam adalah hal-hal baik, hal-hal yang berguna, berdampak positif bagi lingkungan kita. Terima kasih untuk support Anda semuanya, teman-temanku. Saya berdoa kita tetap dalam lindungan Tuhan, dalam berkat kasih karunia Tuhan. Salam sehat, thank you for watching. God bless you. Bye-bye.